Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. 3. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. 4. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya. 5. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. 7. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 8. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, seorang malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. 9. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. 10. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan, petik terbalik azab olok-olokan mereka. 11. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. 12. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. 13. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 14. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah, yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. 15. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. 16. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. 17. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 18.
Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. 19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu. Dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. 20. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. 21. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. 22. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan, sekutu-sekutu kami? 23. Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. 24. Lihatlah, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. 25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. 26. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. 27. Dan jika kamu, Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia, dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. 28. Tetapi, sebenarnya, telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. 29. Dan tentu mereka akan mengatakan, pula hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. 30. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkarinya. 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? 33.
Sesungguhnya, kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. 34. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. 35. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. 37. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga, seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. 39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. 40. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar. 41. Tidak, tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. 42. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. 45. Maka orang-orang yang lalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 46. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. 47. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang lalim? 48. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi
kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 49. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 50. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? 51. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang. Orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa. 52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang lalim. 53. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka orang-orang yang kaya, dengan sebahagian mereka orang-orang miskin, supaya orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? 54. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu, bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 55. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. 56. Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. 57. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. 58. Katakanlah, kalau sekiranya ada padaku apa azab yang kamu minta, supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang yang lalim. 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. 60. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. 61. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya,
dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. 62. Kemudian mereka, hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa segala hukum, pada hari itu, kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. 63. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. 64. Katakanlah Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. 65. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. 66. Dan kaummu mendustakannya, azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. 67. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. 68. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang lalim. Itu sesudah teringat akan larangan itu. 69. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi, kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. 70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat petik terbalik selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka, disediakan minuman dari air yang sedang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 71. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. 72. Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. 73. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. 74. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan
Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. 76. Ketika malam telah menjadi gelap dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata, sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. 78. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. 80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? 81. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka? Jika kamu mengetahui. 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kelaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 83. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya, Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. 86. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. 87. Dan kami lebihkan pula derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 88. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. 89. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab hikmah, pemahaman agama, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, yang tiga macam itu, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. 90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah
kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan untuk segala umat. 91. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian, sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. 92. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. 93. Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang lalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. 94. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu, di dunia, apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. 95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. 98. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. 100. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah.
Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki dan perempuan, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan. Kamu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. 104. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemelihara-mu. 105. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang yang beriman mendapat petunjuk, dan yang mengakibatkan orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang yang mengetahui. 106. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. 107. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. 109. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? 110. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. 111. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu kehadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebahagian. Mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. 113. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka, setan, kerjakan. 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan
Sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Ragu. 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. 117. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya dan dia lebih mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. 118. Maka makanlah binatang-binatang yang halal, yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. 119. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal, yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. 120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. 121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. 123. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. 124. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras, disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. 126. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 127. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga, pada sisi Tuhannya dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. 128. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia,
Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya, Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. 129. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang lalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. 130. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul? Rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. 131. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. 132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 133. Dan Tuhanmu maha kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. 134. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. 135. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang lalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. 136. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. 137. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. 138. Dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. 139. Dan mereka mengatakan apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. 140. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma,
tanam-tanaman yang bermacam-macam, buahnya, zaitun dan delima yang serupa, bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya, yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 142. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembeli. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. 143. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. 144. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 146. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar. 147. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. 148. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. 149. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. 150. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka. 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. 154. Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. 156. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. 157. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. 158. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu pada hari datangnya. Sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu. Sesungguhnya kami pun menunggu pula. 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. 160. Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. 161. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. 162. Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 163. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. 164. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa,
melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.